Perkembangan masa depan dan bahaya dari seorang guru jiwa, bab 82 Douluo Dalu Sol Len 2. Juga, satu hal yang dapat saya ungkapkan kepada Anda adalah bahwa kultivasi Xuan Lao tentu jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Jiwa bela dirinya, Banteng Taoti yang saleh, adalah tipe yang sangat langka dan istimewa yang juga bisa disebut jiwa bela diri yang bermutasi. Kelemahan dari jenis jiwa bela diri ini terletak pada kebutuhan akan konsumsi makanan dan minuman yang konstan, karena tindakan konsumsi itu sendiri adalah suatu bentuk kultivasi. Namun, kultivasi Xuan Lao telah mencapai peringkat ke-98, dan dia adalah Transcendent Titlet Douluo of Gluttony. Hampir tidak mungkin menemukan makhluk hidup di benua ini yang lebih kuat dari sesepuh itu dalam duel. Meskipun mereka sudah memiliki estimasi yang sangat tinggi tentang kultivasi Xuan Lao, ketujuh dari mereka masih menarik napas kolektif ketika Wang Yan berbicara angka 98. Betapa hal yang perlu dipertimbangkan, bahwa peringkat 98. Semua tuan jiwa yang peringkat 90 atau lebih tinggi adalah gelar Douluo, tetapi setiap peningkatan dalam kultivasi setelah peringkat 90 datang dengan pertumbuhan eksponensial. Ini khususnya merupakan kasus bagi pangkat yang lewat dari 95, karena mencapai pangkat itu membuat seseorang layak disebut Douluo Transcendent. Sebagai contoh, jika peringkat 90 yang baru dipromosikan titlet Douluo adalah untuk bertemu dengan 100.000 tahun jiwa, satu-satunya pilihan adalah berbalik dan melarikan diri. Kecuali dia memiliki jiwa bela diri dan cincin jiwa yang cukup kuat, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan makhluk jiwa seperti itu. Namun, jika budidayanya berada di sekitar peringkat 92 atau 93, maka dia akan memiliki peluang yang adil terhadap 100.000 tahun jiwa binatang, selama itu tidak pada tingkat Raja Bis. Dan jika budidayanya berada di peringkat 95, yaitu Transcendent Titlet Douluo, maka binatang buas yang berusia 100.000 tahun akan menjadi orang yang melarikan diri. Bahkan 200.000 tahun jiwa buas yang telah melampaui batas mereka cenderung memiliki nyali untuk bertarung dengan peringkat 95 titlet Douluo. Dan kemudian ada Penatua Xuan, yang berasal dari tingkat yang setara dengan Ais Jade Empress Scorpion di antara binatang buas. Itu adalah krem de la krem, dan teror-teror. Baru pada saat itulah Huo Yuhao mengerti mengapa dia merasakan kepanikan yang luar biasa di dalam hatinya ketika Xuan Lao marah. Bahkan Skydream dan Permaisuri Es tetap diam di dalam laut spiritualnya, tidak mengomunikasikan apapun kepadanya atau menyebabkan gelombang spiritual yang kuat. Kekuatan kultivasi Penatua Xuan terlalu menakutkan. Jika ini ditetapkan beberapa ratus tahun yang lalu, aku akan mengatakan bahwa Xuan Lao hampir tanpa paralel. Tapi apakah itu benar-benar terjadi hari ini? Wang Yan melanjutkan. Aku bisa memberitahu kalian semua dengan pasti bahwa Xuan Lao tetap tak tertandingi dalam pertempuran tunggal. Namun, Kekaisaran Sun Mun memiliki beberapa insinyur jiwa kelas 9 yang mampu melawannya di tanah yang datar, sampai menimbulkan ancaman bagi hidupnya. Insinyur jiwa tingkat atas yang keberadaannya sama menakutkannya. Gaya bertarung mereka yang sepenuhnya berbeda memungkinkan mereka untuk menggunakan semua keterampilan jiwa mereka untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka sebelum meluncurkan serangan melalui alat jiwa yang kuat. Hal lain yang tidak boleh Anda lupakan adalah bahwa kelas 9 bukanlah batas utama para insinyur jiwa. Jika saatnya tiba ketika seorang insinyur jiwa kelas 10 muncul di Kekaisaran Sun Mun, lalu bagaimana kita menghadapi itu? Pada titik ini, Wang Yan sudah mendapatkan dirinya cukup bersemangat. Ada satu hal lagi. Ini mungkin bukan masalah besar di generasi Anda, tetapi seiring berjalannya waktu, masalah yang saya temukan ini pasti akan mempengaruhi semua guru jiwa, masalah makhluk jiwa. Jiwa binatang buas. Mereka bergema, bingung oleh non-sekuitur yang jelas. Wang Yan mengangguk dengan penuh semangat, lalu menjelaskan, yang saya maksud adalah jumlah binatang buas.
Kalian semua telah belajar selama di akademi kalian bahwa binatang buas telah ada sejak dahulu kala di Douluo kontinen kami, dan juga fakta bahwa, bertahun-tahun yang lalu, tidak ada manusia di sini. Orang bisa mengatakan bahwa seluruh benua kita adalah dunia milik binatang buas. Anda memang bisa mengatakan hal seperti itu. Ras manusia itu sendiri adalah hasil dari evolusi makhluk buas, dan kami adalah bentuk makhluk buas yang cerdas. Seiring berlalunya waktu, kita manusia mulai muncul, sekitar puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Pada awalnya, ras manusia lemah, dan hanya berfungsi sebagai makanan bagi binatang buas. Namun, karena manusia memang ada alasan untuk keberadaan kita. Kemampuan fisik kita mungkin lemah, tetapi kita memiliki kekuatan kita, kesuburan kita, dan kemampuan kita untuk belajar. Kecerdasan manusia secara bertahap dikembangkan ketika kita berevolusi selama berabad-abad, dan kemampuan reproduksi kita memastikan bahwa kita tidak mengalami kepunahan bahkan ketika kita dimangsa oleh binatang buas. Dan ketika kami berkembang sedemikian rupa sehingga kecerdasan manusia biasa setara dengan binatang buas tingkat atas, perubahan yang mengguncang bumi mulai terjadi di benua itu. Dengan kecerdasan kami, manusia mulai menciptakan alat, perangkap, dan persenjataan. Kami menggunakan cuaca dan geografi untuk keuntungan kami dalam memerangi binatang buas. Kami belajar untuk bekerja sama, berkelompok, dan menyerang satu jiwa makhluk. Kami secara bertahap mulai memiliki kemampuan untuk berburu dan membunuh binatang buas, bukannya diburu dan dibunuh oleh mereka. Nutrisi menjadi lebih kaya, dan manusia terus tumbuh. Mengikuti evolusi kecerdasan kita, perubahan lain terjadi dengan munculnya para penguasa jiwa. Penguasa jiwa pertama muncul ketika manusia pertama dengan tingkat kekuatan jiwa bawaan yang luar biasa secara tidak sengaja menarik cincin jiwa binatang jiwa yang terbunuh ke dalam tubuhnya sendiri. Setelah puluhan ribu tahun perubahan dan penelitian, manusia secara bertahap memahami teknik yang diperlukan untuk menjadi penguasa jiwa. Sementara itu, kami juga mulai mengalami ledakan populasi. Kecerdasan kami memungkinkan kami mulai belajar cara membangun, mulai memiliki rumah dan kota sendiri. Jumlah master jiwa, bersama dengan kekuatan mereka, terus meningkat. Binatang buas tetap kuat seperti biasanya, tetapi di hadapan kecerdasan dan kemampuan belajar kita, mereka secara bertahap kehilangan kemampuan untuk menimbulkan ancaman nyata. Akhirnya, manusia memerintah benua itu, dan tuan jiwa pasti menjadi pekerjaan paling kuat dan paling penting di benua ini. Narasi Wang Yan tentang proses evolusi manusia sangat sederhana, tetapi menangkap beberapa perubahan paling penting. Pada titik ini, topiknya tiba-tiba berubah. Namun, inilah hal yang anak-anak Anda mungkin tidak pernah pikirkan, perubahan apa yang akan terjadi pada hewan buas bersama dengan perkembangan umat manusia kita. Memang, binatang buas mungkin telah ada selama puluhan ribu tahun, dan proporsi guru jiwa di antara manusia adalah 1/1000, itu tidak banyak. Tetapi faktanya tetap bahwa kita melanggar batas habitat binatang buas, dan membunuhnya untuk cincin jiwa kita. Semakin banyak makhluk jiwa tingkat tinggi telah diburu dan dibunuh oleh orang-orang seperti kita, seperti kalian semua di sini, yang semuanya membawa cincin jiwa ribuan tahun. Itu hanya muncul dalam jiwa buas yang telah dibudidayakan selama 1000 tahun. Dan sama seperti cincin jiwa mereka, makhluk jiwa tingkat tinggi ini juga terbatas jumlahnya. 10.000 tahun yang lalu di benua ini, kekuatan keseluruhan binatang buas masih lebih besar dari manusia. Tetapi hari ini, setelah 10.000 tahun berlalu, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa kekuatan kolektif binatang buas tidak lagi sebanding dengan kita. Alasan untuk itu adalah bahwa terlalu banyak binatang tingkat tinggi telah menjadi cincin jiwa kita. Jadi saya ingin bertanya, apa yang terjadi setelah 10.000 tahun lagi? Perubahan apa yang akan terjadi pada benua itu pada waktu itu? Akankah kita masih bisa pergi ke hutan dan membunuh binatang buas sesuka kita? Saya dapat memberi Anda jawaban yang pasti, 10.000 tahun dari sekarang,
bahkan cincin jiwa 10 tahun akan menjadi barang mewah. Nasib terakhir binatang buas adalah ketergantungan mutlak pada manusia karena mereka dibatasi oleh kita seperti hewan ternak. Pada saat itu, sangat mungkin bahwa semua guru jiwa hanya akan dapat menggunakan cincin jiwa 10 tahun, dan bahkan yang 100 tahun akan menjadi tidak mungkin tercapai. Ketika waktu itu tiba, apa yang akan kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri? Seiring berjalannya waktu, alat-alat jiwa terikat untuk menjadi sumber sejati kekuatan manusia. Itu adalah hasil waktu yang tak terhindarkan. Saya tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah perkembangan acara ini, dan Anda juga tidak bisa. Yang harus Anda lakukan sebagai gantinya, pada saat ini, adalah menerima kebenaran. Di masa depan, satu-satunya cara keturunan kita bisa menjadi lebih kuat dari kita adalah melalui penggunaan alat jiwa. Dan Anda semua, saat ini, berdiri pada momen penting dalam transformasi suatu era. Hanya melalui perpaduan sempurna dari kemampuan seseorang dengan tool jiwa, Anda bisa menjadi cukup kuat untuk tidak ketinggalan dalam keusangan. Kata-kata itu telah tersimpan dalam benak Wang Yan selama lebih dari 1 atau 2 hari. Akhirnya dilepaskan, efek yang mereka miliki pada ketujuh sama dengan menggerakkan tuli dan mencerahkan orang buta. Mereka semua merasa sangat terguncang. Huo Yuhao dan Kaito, yang menjadi siswa Departemen Alat Jiwa, tidak terlalu terpengaruh dibandingkan dengan 5 lainnya, yang selalu memiliki keengganan terhadap alat jiwa. Namun, saat itu juga, dapatkah mereka tetap merasa seperti itu? Beberapa dari apa yang dikatakan Wang Yan terasa jauh bagi mereka, tetapi beberapa di antaranya jelas telah menanamkan dalam diri mereka rasa urgensi. Itu adalah perasaan yang tidak nyaman, dan mengganggu bagaimana mereka biasanya memikirkan sesuatu. Mereka semua tahu betul bahwa pidato Wang Yan dimaksudkan untuk meyakinkan mereka untuk menerima alat jiwa dan menggunakannya dalam turnamen. Tapi itu juga jauh dari sesederhana itu, dan memiliki dampak besar pada mereka semua. Wang Yan berkata tidak lebih, hanya memperhatikan anak-anak itu, yang masih pada usia yang begitu muda. Dia melihat harapan masa depan Akademi Shrek, diam-diam menunggu saat mereka memikirkan segalanya. Dia tahu mereka butuh waktu. Mata Wang Yan mengkhianati jejak kesedihan saat dia mengangkat kepalanya untuk melirik langit yang sudah gelap gulita. Akan jadi apa benua itu dalam 10.000 tahun? Pada saat itu, akankah Shrek Academy tetap mempertahankan posisinya saat ini sebagai akademi terkemuka di benua itu? Pasti akan. Wang Yan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Shrek Academy menjadikan saya seperti sekarang ini. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan itu tetap hebat, bahwa tidak ada yang pernah melampauinya, bahwa Shrek Academy akan selalu menjadi yang terkuat. Saat memikirkan itu, Wang Yan merasa jantungnya terbakar, dan darah panas mengalir melalui nadinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa itu bukanlah hal yang buruk bagi lineup awal untuk mengalami pukulan berat. Setidaknya itu membunyikan bel peringatan ke-7 yang merupakan harapan masa depan akademi, generasi berikutnya dari 7 monster Shrek. Jika mereka bisa menerima apa yang dia sarankan, maka itu akan memiliki efek besar pada masa depan akademi sambil juga memimpin akademi di jalur yang benar. Atau, setidaknya, jalur yang benar yang telah ia temukan. Mungkin Akademi Teknik Jiwa Sun Moon Imperial mungkin sudah melebihi Shrek di bidang ini. Kita hanya bisa mengejar mereka dalam pengejaran penuh, mengandalkan 10.000 tahun akar Shrek Academy untuk melakukannya. Shrek tidak akan pernah kalah dari siapapun. Sama seperti Wang Yan sedang memikirkan dirinya sendiri, seseorang tiba-tiba berbicara. Orang pertama yang menyelesaikan perenungannya adalah Bei Bei. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Guru Wang. Saya bersedia mencoba bekerja dengan alat jiwa. Suara Bei Bei sangat tabah, dia tidak pernah seseorang yang banyak ragu. Wajahnya yang hangat tidak bisa menyembunyikan hatinya yang kuat, dan dia adalah orang yang melakukan semua setelah menetapkan pikirannya pada sesuatu,
seperti ketika dia memasuki sekte Tang demi Tang Ya. Merasakan tatapan heran rekan-rekan satu timnya, Bei Bei berkata dengan suara rendah, dari 7 orang di sini, 5 dari kita milik sekte Tang, yaitu semua orang selain Sanxi dan Nanan. Semua orang tahu tentang sejarah sekte Tang. Sebelumnya, kami adalah eksistensi yang paling agung di seluruh benua. Pada saat itu, kemuliaan sekte Tang bahkan lebih besar daripada Slack Academy. Namun, mengapa kemuliaan kita memudar? Memang benar ada beberapa alasan di balik ini, tetapi yang paling penting adalah fakta bahwa kita tersapu oleh berlalunya waktu. Munculnya alat jiwa secara langsung mempengaruhi aliran pendapatan kami, ini adalah alasan utama di balik jatuhnya sekte Tang. Saya yakin semua orang tahu bahwa sangat sedikit senjata tersembunyi kami yang digunakan di militer lagi, sangat banyak sehingga saya bahkan dapat mengatakan bahwa mereka tidak digunakan sama sekali. Kita tidak bisa menghentikan berlalunya waktu, dan hanya dengan beradaptasi dengannya kita dapat membiarkan sekte Tang bangkit lagi. Dengan itu, tatapannya mendarat pada Huo Yuhao. Ketika saudara junior saya pertama kali memasuki sekte Tang, Xiao Ya dan saya berdiskusi. Pertumbuhan Tang sekte di masa depan hanya akan terjadi jika kita menggabungkan senjata tersembunyi kita dengan alat jiwa. Jika kita berhasil, itu karena alat jiwa. Jika kita gagal, itu karena alat jiwa. Kami akan merangkak dari tempat kami jatuh. Ini juga satu-satunya jalan kita untuk maju. Sebagai seorang guru jiwa, tipe penyerang, hatiku mengatakan padaku untuk menolak sumber kekuatan asing seperti alat jiwa. Namun, ini menolak perubahan yang sejalan dengan waktu. Sebagai yang tertua dari kita semua, dan juga saudara senior dari sekte Tang, saya ingin memulai dengan mengubah diri saya sendiri. Ketika kami kembali, saya akan meminta akademi untuk mengizinkan saya belajar di Departemen Alat Jiwa di samping studi saya saat ini. Bahkan jika saya tidak membuatnya, setidaknya saya akan belajar cara menggunakannya. Kata-kata Bei Bei kuat dan beresonansi, dan bahkan emosi Wang Yan diaduk. Dia sangat gembira. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Bei Bei membawa sejumlah besar bobot dalam generasi baru dari 7 monster Slack. Dengan persetujuannya, meyakinkan yang lain akan jauh lebih mudah. Su Sanxi mengangguk, Guru Wang, apa yang Anda dan Bei Bei katakan masuk akal. Saya juga bisa mengerti dari mana Anda berasal. Namun, saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya minta bimbingan. Sangat mungkin bahwa para ahli terkuat di masa depan akan menjadi insinyur jiwa, tetapi dengan tingkat kekuatan kita saat ini, sudah tidak mungkin bagi kita untuk menjadi insinyur jiwa. Dengan kata lain, kita tidak akan dapat mengubah keterampilan jiwa kita saat ini menjadi keterampilan yang dapat memperkuat kekuatan jiwa, seperti insinyur jiwa. Karena ini masalahnya, apakah kita akan selalu berada di belakang orang lain? Lebih jauh lagi, sangat sulit bagi kita untuk belajar cara membuat alat jiwa, kita hanya bisa belajar bagaimana menggunakannya. Namun, kita tidak akan pernah sebagus menggunakannya sebagai insinyur jiwa. Bagaimana kita akan melawan mereka? Saya benar-benar tidak ingin membuat keputusan saat hati saya bingung. Wang Yan berkata, kata baik. Saya mengerti apa yang Anda khawatirkan, dan Anda benar. Jika Anda berniat murni mengejar bidang alat jiwa, seseorang yang memulai sebagai guru jiwa tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan dengan seorang insinyur jiwa. Namun, Anda lupa keuntungan Anda sendiri. Jika suatu hari nanti Anda bisa menjadi titlet Douluo, Anda pasti akan bisa mendapatkan keterampilan jiwa yang kuat. Keterampilan jiwa ini tidak kalah dengan alat jiwa kelas 9 manapun. Juga, bisakah fisik Anda bahkan dibandingkan dengan insinyur jiwa yang telah memilih cincin jiwa yang memperkuat kekuatan jiwa? Mustahil. Selain itu, fisik Anda sebagai master jiwa akan cukup kuat untuk memungkinkan Anda menahan cincin jiwa yang lebih kuat. Jika Anda mendapatkan cincin jiwa yang lebih kuat, tidakkah Anda akan mendapatkan lebih banyak kekuatan jiwa?
Insinyur jiwa tidak akan pernah bisa bersaing dengan master jiwa dalam hal fisik. Anda hanya perlu menemukan alat jiwa yang kompatibel, lagi pula, alat jiwa hanyalah senjata Anda. Di sisi lain, alat jiwa adalah segalanya bagi insinyur jiwa. Karena perbedaan-perbedaan ini, seorang guru jiwa hanya perlu menggunakan alat jiwa selama dia sendiri cukup kuat. Jika dibandingkan dengan insinyur jiwa murni, Anda pasti akan memiliki beberapa keuntungan, terutama ketika Anda mempertimbangkan fakta bahwa insinyur jiwa yang sederhana tidak akan pernah bisa mencapai kelas 10. Apa saja persyaratan seorang insinyur jiwa kelas 10? Untuk menjadi satu, Anda perlu membuat alat jiwa kelas 10 yang menakutkan sambil bisa mengendalikannya. Itu membutuhkan penanaman Douluo Titlet Transcendent, yang berarti bahwa Anda harus menjadi peringkat 95 atau lebih tinggi. Anda semua adalah penguasa jiwa, dan saya yakin Anda semua menyadari fakta bahwa semakin Anda berkultivasi, semakin sulit jadinya. Bahkan di seluruh benua, berapa banyak insinyur jiwa murni yang mampu mencapai peringkat Titlet Douluo? Saya bisa menghitungnya dengan satu tangan, saya akan berikan itu. Berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi transenden Titlet Douluo? Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa ada 0 orang yang dapat melakukannya. Karena itu, ahli puncak benua pasti akan menjadi orang-orang yang fokus pada kekuatan mereka sebagai penguasa jiwa sambil secara bersamaan belajar di bidang alat jiwa. Bahkan jika seorang insinyur jiwa kelas 10 sejati muncul, akan sangat sulit bagi orang itu untuk bertarung melawan Douluo bertitel transenden yang memiliki alat jiwa kelas 9. Ekspresi pencerahan memenuhi mata Susan Shi. Kanan. Guru Wang, Anda benar-benar orang yang dapat mencerahkan orang lain. Seorang insinyur jiwa murni yang hanya melatih kekuatan jiwanya akan merasa jauh lebih sulit untuk ditingkatkan jika dibandingkan dengan kita. Saya mengerti, saya mengerti. Keyakinan Wang Yan segera meningkat saat dia melihat Susan Shi menjadi yakin dengan kata-katanya. Ekspresi percaya diri melintas di matanya ketika dia berkata, selama beberapa hari terakhir, saya telah mengamati bagaimana akademi lain bertarung. Saya perhatikan bahwa akademi-akademi dengan latar belakang yang lebih dalam mengejar perpaduan antara para guru jiwa dan alat-alat jiwa. Namun, sebagian besar akademi tersebut masih berusaha untuk menemukan tingkat fusi yang sempurna. Di sisi lain, saya telah memperhatikan sebagian besar hal dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Meskipun mereka tidak pernah mencoba menyembunyikan apapun, saya perhatikan bahwa hampir setiap anggota tim persiapan mereka memiliki jiwa bela diri yang luar biasa. Meskipun tidak semua dari mereka telah naik panggung, saya dapat melihat bahwa cara berpikir mereka bertepatan dengan saya dari titik ini saja. Dengan berfokus pada kultivasi master jiwa, mereka akan dapat menjamin bahwa siswa mereka akan menjadi master jiwa yang kuat. Kemudian, mereka dapat menggunakan alat jiwa yang kuat. Sekarang, apakah Anda masih memiliki pertanyaan? Susan Shi berkata, Guru Wang, Anda telah meyakinkan saya. Aku bersedia mencobanya, baik untuk kepentingan akademi maupun demi diriku sendiri. Heikaitu tertawa. Aku secara alami tidak memiliki masalah dengan itu. Namun, yang menyedihkan adalah bahwa aku adalah seorang master jiwa tipe makanan. Bisakah seorang leluhur berjiwa tipe cincin 5-15 tahun seperti Anda mengatakan sesuatu yang lebih? Wang Yan berkata dengan sedih, bakat Anda diabaikan karena jiwa bela diri Anda telah menjadi salah satu kesalahan terbesar yang dimiliki Departemen Jiwa Marsial dibuat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan bantuan keterampilan jiwa Anda, sangat mungkin bahwa Anda akan menjadi salah satu insinyur jiwa terkuat di antara Anda 7. Bagaimanapun, Anda dapat fokus pada kultivasi sendiri. Saya dapat mengatakan bahwa jiwa bela diri Anda menjadikan Anda orang yang paling cocok di seluruh benua untuk menjadi insinyur jiwa yang murni. Pandangan Wang Yan beralih ke Jiang Nanan, yang sedikit ragu sejenak sebelum berkata. Tapi, itu akan membutuhkan uang untuk membeli beberapa alat jiwa nanti. Juga, mereka tampaknya sangat mahal.
Setelah mendengar kata-katanya yang agak aneh, semua orang yang hadir terpana. Huo Yuhao bereaksi paling dalam terhadap hal ini. Dia masih ingat pertama kali dia bertemu Jiang Nanan, kecantikan nomor 1 di halaman luar sebenarnya telah mencoba untuk bernegosiasi dengannya, seolah dia sangat pelit dengan uangnya. Aku akan membayarmu, kata Su Sanxi langsung. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia segera mengernyitkan alisnya dan mengamuk, lepaskan. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Su Sanxi tiba-tiba dengan patuh menundukkan kepalanya setelah diteriaki. Selain merasa agak bersalah, dia tidak terlihat terlalu tidak puas. Penampilannya memberi kesan seolah-olah dia adalah orang yang ditindas. Nanan, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kata Wang Yan dengan hangat, akademi akan menyelesaikan masalah uang. Paling tidak, Anda tidak perlu khawatir tentang ini sebelum lulus. Anda sudah menjadi murid inti akademi, dan akademi itu bahkan akan memberi Anda sejumlah besar uang untuk biaya hidup jika Anda bisa memasuki halaman dalam. Bahkan lebih dari itu, menyelesaikan misi wali akan memberi Anda hadiah uang. Siswa akademi Shrek kami tidak pernah bermasalah karena uang. Mata Jiang Nanan bersinar, dan dia segera berkata, kalau begitu aku tidak punya masalah juga. Akhirnya giliran Huo Yuhao. Ketika dia dan mata Wang Yan bertemu, dia sudah punya jawaban. Guru Wang, saya hanya punya satu masalah. Sepertinya saya tidak punya alat jiwa yang bisa saya beli. Huo Yuhao tertawa getir. Tidak, ada sesuatu yang bisa kamu beli, kata Hekaitu tiba-tiba. Huo Yuhao memandang ke arah Hekaitu, bingung. Hekaitu terkekeh dan mengusap kepalanya yang botak. Begitu kamu memasuki rumah lelang, kamu akan mengerti. Praktis setiap rumah lelang yang menjual alat jiwa akan memiliki benda itu. Xiao Xiao berkata, saya juga tidak punya masalah. Pertama-tama, saya berencana untuk kembali dan berkultivasi dengan rajin untuk membeli alat jiwa tipe terbang itu sebagai mainan setelah saya menjadi jiwa leluhur. Ini sangat nyaman. Wang Yan menghela nafas panjang setelah melihat bahwa situasinya telah beres. Dia tertawa, itu yang terbaik saat itu. Wang Dong, bagaimana denganmu? Anda seharusnya tidak memiliki masalah, bukan? Mari kita masuk dan berpartisipasi dalam pelelangan itu. Mengejutkan semua orang yang hadir, Wang Dong yang sunyi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi keras kepala ketika dia berkata dengan tegas, tidak, saya punya masalah. Saya tidak mau menggunakan alat jiwa. Kalian bisa pergi dulu, aku akan kembali dulu. Dengan itu, dia berbalik dan mengambil langkah besar ke arah Imperial Grand Star Hotel. Huo Yuhao buru-buru mengejar Wang Dong, ada apa denganmu, Wang Dong? Bahkan dia tidak merasakan ada yang salah dengan dia, dan perubahan tiba-tiba ini membuatnya benar-benar bingung. Seperti yang lain, dia tidak berpikir bahwa Wang Dong akan memiliki masalah. Dia belum pernah mendengar Wang Dong menegur alat jiwa begitu kuat di masa lalu. Selain itu, Guru Wang Yan baru saja memberikan penjelasan panjang yang diisi dengan informasi yang benar. Wang Dong berhenti, menundukkan kepalanya sedikit. Yuhao, aku baik-baik saja. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hati saya tidak menginginkan ini, juga tidak mau menggunakan alat jiwa. Kalian bisa pergi dulu, aku akan menunggu di hotel. Huo Yuhao ingin berbicara lebih jauh, tetapi Wang Dong mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak perlu membujuk saya lebih jauh. Saya baik-baik saja. Aku hanya tidak benar-benar ingin menggunakan alat jiwa untuk meningkatkan kekuatanku sendiri. Saya mungkin baik-baik saja dengan itu nanti, tapi saya belum bisa menerimanya dulu. Saya memahami logika di balik apa yang dikatakan Guru Wang, tetapi saya masih harus kembali dan memikirkannya sedikit. Huo Yuhao tidak mencoba membujuknya lebih jauh, karena dia mengerti dengan jelas bahwa akan sangat sulit untuk mencoba mengubah pikiran sahabatnya ketika dia telah memutuskan sesuatu. Setelah melihat Wang Dong pergi, Huo Yuhao kembali ke grup. Dia baik-baik saja. Dia hanya tidak suka menggunakan alat jiwa.
Guru Wang, ayo pergi. Wang Yan mengangguk dan sedikit tersenyum. Tidak apa-apa, Anda semua memiliki cita-cita sendiri, dan saya pikir saya tidak akan bisa meyakinkan Anda semua sejak awal. Saya sangat puas bahwa Anda berenam bersedia mencobanya. Ayo pergi, pelelangan akan segera dimulai. Huo Yuhao awalnya berpikir bahwa ini akan menjadi lelang yang sangat kecil. Bagaimanapun, bangunan itu tidak terlihat terlalu besar dari luar. Namun, ia memasuki dunia yang sama sekali berbeda setelah benar-benar memasukinya. Lelang itu sebagian besar terletak di bawah tanah, dan bangunan itu hanya merupakan pintu masuknya. Setelah berjalan ke rumah lelang, mereka bertemu dengan tangga selebar 5 meter yang diletakkan dengan karpet merah saat menuju ke bawah. Namun, mereka tidak melihat ada pekerja untuk membimbing mereka di dalam. Mereka terus menuju ke bawah. Setelah sekitar 20 meter, mereka akhirnya mencapai area pendaftaran. Wang Yan sudah menyelesaikan beberapa prosedur rumit sebelum datang ke sini selain memberi masing-masing orang plat nomor. Karena ini, gadis berpakaian congsam merah membawa mereka masuk. Setelah melewati pintu kayu sederhana, pemandangan tiba-tiba berubah. Sepetak emas memenuhi visi mereka, dekorasi koridor yang luas dan mempesona yang bahkan melampaui Imperial Grand Star Hotel Huo Yuhao dan yang lainnya tetap mewah. Koridor lebarnya lebih dari 10 meter, dan tanahnya dilapisi batu giok putih yang berharga. Ada sepasang pilar bermotif indah yang diukir dari bahan yang sama setiap 10 meter, dan dinding-dindingnya sepertinya terbuat dari daun emas. Ukiran di dinding rumit dan indah. Huo Yuhao menggunakan penglihatannya, yang jauh lebih kuat dari orang biasa, untuk melihat dinding secara detail, dan kagum dengan betapa teliti itu. Harus diketahui bahwa ini hanya dinding yang digunakan untuk dekorasi. Lampu kristal mewah tergantung di bagian atas langit-langit, tetapi lampu itu tidak menimbulkan perasaan menyesakkan, karena koridornya setinggi 5 meter. Lampu itu memancarkan cahaya kuning lembut, dan kontrasnya dengan dinding emas membuatnya tampak seolah-olah berada di dunia emas. Ini cukup untuk membuat siapapun terpesona. Wang Yan berbisik, jangan meremehkan tempat ini hanya karena di luar biasa-biasa saja. Pada kenyataannya, ini adalah rumah lelang terbesar Star Luo City. Tidak mudah mendapatkan izin untuk menghadiri pelelangan ini. Anda tidak hanya perlu membuktikan aset Anda bahkan harus melalui evaluasi. Jika kami mengikuti rute normal, setidaknya butuh setengah bulan bagi kami untuk sampai di sini. Kami hanya bisa memasuki tempat ini dengan lancar dengan bantuan Dai Yueheng. Sayangnya, saya tidak dapat membujuk mereka bertiga. Mereka telah tinggal di Departemen Jiwa Bela Diri selama bertahun-tahun, dan gaya bertarung mereka sudah diperbaiki. Memberi mereka alat jiwa dengan tergesa-gesa juga tidak akan ada gunanya. Saat Wang Yan berbicara, mereka memasuki pintu besar, dipandu oleh wanita muda itu. Sangat jelas bahwa ini bukan akhir dari koridor, masih ada pintu yang mirip dengan yang sebelumnya di depan mereka. Selain itu, ada tangga yang menuju ke bawah di ujung koridor. Bei tampaknya terbiasa dengan tempat ini. Tidak seperti Huo Yuhao, Xiao Xiao, dan Jiang Nanan, dia tidak mencari kemana-mana terus-menerus. Dia berbalik ke arah gadis yang telah membukakan pintu untuk mereka dan bertanya, "Aku harus merepotkanmu untuk memberi kami penjelasan sederhana tentang aturan lelang hari ini." "Dimengerti," kata gadis itu dengan hormat, "lelang hari ini menghususkan diri dalam penjualan alat jiwa, dan hanya akan menjual alat jiwa yang peringkatnya kelas 6 atau lebih rendah. Karena itu, ada aturan yang relatif longgar. Menurut cara kami mengklasifikasikan lelang, lelang ini hanya dapat dianggap sebagai lelang kelas 4. Lelang Starlight kami memisahkan lelang dari kelas 1 ke kelas 5, dengan kelas 1 memiliki aturan yang paling ketat. Hanya lelang grade 1 yang akan diadakan di balai lelang utama. Ini adalah hall 12, dan dapat menampung total 200 orang. Ini digunakan untuk lelang grade 4. Bei mengangguk, "Terima kasih." Setelah memasuki hall 12, pencahayaan tiba-tiba redup.
Ini karena hanya dinding yang mengelilinginya yang memiliki lampu dinding. Setelah memasuki aula lelang, setiap orang akan menerima topeng yang indah. Selanjutnya, topeng-topeng ini dibedakan berdasarkan warna. Huo Yuhao dan yang lainnya menerima topeng putih, tetapi mereka tidak tahu apa arti warna-warna ini. Selain putih, ada juga topeng jenis kuning, ungu, hitam, merah, emas, dan lainnya. Dekorasi di aula lelang memberikan perasaan sederhana, halus, tetapi mewah tanpa kehilangan rasa kehangatan. Hanya saja, orang akan merasa sangat nyaman setelah masuk ke sini. Ada 200 kursi besar nyaman yang ditutupi kain angsa biru tua, kursi-kursi ini melengkung. Mungkin itu karena pengaruh Dai Yue Heng, tetapi Huo Yuhao dan yang lainnya ditempatkan di baris pertama, yang juga merupakan baris terdekat dengan tahap lelang. Wang Yan mengingatkan semua orang, semuanya, pakai topengmu. Sangat mungkin bahwa berbagai masalah akan muncul jika Anda berpartisipasi dalam pelelangan ini. Karena itu, rumah lelang telah menyediakan masker untuk menutupi penampilan Anda. Ini semua dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah. Warna topeng ini juga digunakan untuk membedakan peringkat para tamu di sini, dan peringkat mereka identik dengan cincin jiwa. Topeng peringkat terendah adalah yang putih, dan naik dari sana. Di sisi lain, topeng emas, yang berada di peringkat di atas topeng merah, adalah untuk VIP paling terkenal di lelang. Biasanya, orang seperti itu tidak akan pernah muncul dalam pelelangan seperti ini. Baru saat itulah Huo Yuhao memahami perbedaan antara topeng. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pelelangan, dan dia ingin tahu tentang segalanya. Kursi yang didudukinya sangat nyaman, dan ini adalah salah satu kesempatan langka yang bisa dia istirahat. Pada saat ini, aula lelang sudah diisi oleh 60 hingga 70% dari peserta. Seorang pelayan datang untuk menanyakan minuman apa yang mereka inginkan, dan Huo Yuhao meminta segelas air putih. Para tamu yang terhormat, selamat datang di lelang Starlight kami. Lelang kami akan segera dimulai, jadi saya ingin meminta Anda semua untuk duduk. Suara anggun dan menyenangkan dari seorang wanita terdengar dari segala arah, menyebabkan aula lelang menjadi tenang. Lampu-lampu yang semula redup di aula berangsur-angsur berubah menjadi lebih gelap, tetapi lampu-lampu di panggung lelang menjadi lebih terang. Seorang gadis berpakaian congsam ungu naik ke panggung dari sisi aula lelang. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, dan memiliki penampilan yang bermartabat dan cantik. Wajahnya menunjukkan senyuman samar-samar, dan saat dia berjalan, congsamnya yang sangat pas menggambarkan garis besar tubuhnya yang dewasa sempurna. Mata Su Sanxi segera berbalik ke arahnya, dan tenggorokannya bergerak sedikit ketika dia tanpa sadar menelan ludah. Bei Bei dan Su Sanxi duduk di kedua sisi Huo Yuhao. Pada saat ini, Bei Bei menurunkan mulutnya ke telinga Huo Yuhao dan berbisik, "Saudara junior, ini harus menjadi juru lelang." Saat memilih pelelang untuk pelelangan biasa atau balai lelang berskala besar seperti ini, hal pertama yang dipertimbangkan adalah penampilan seseorang. Mereka tidak bisa hanya tampan, pelelang pria harus memiliki penampilan yang terlihat benar, sedangkan yang perempuan harus bermartabat dan cantik. Dengan cara ini, mereka akan menanamkan rasa percaya pada orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Jika saya tidak salah, juru lelang di balai lelang ini juga dipisahkan oleh peringkat sesuai dengan warna pakaian mereka, sama seperti bagaimana kita dibedakan oleh topeng kita. Lelang ini harus merupakan peringkat menengah ke bawah. Sebenarnya, pada saat ini, juru lelang berpakaian ungu sudah berada di belakang meja lelang dengan senyum di wajahnya. Suara lembutnya bergema di seluruh aula 12, meminjam bantuan alat jiwa yang menguatkan suara di atas meja. Para tamu yang terhormat, selamat malam untuk Anda semua. Saya adalah juru lelang-lelang Starlight Ungu, King Ya. Hari ini, saya akan menjadi tuan rumah lelang ini. Dengan itu, dia berjalan keluar dari meja lelang dan membungkuk dengan senyum di wajahnya. Ini segera membuatnya mendapat tepuk tangan meriah.
Setelah kembali ke meja lelang, King Ya tersenyum. Lelang hari ini akan berspesialisasi dalam penjualan alat jiwa. Barang-barang kami semua akan menjadi alat jiwa yang peringkat kelas 6 dan di bawah. Mereka cocok untuk master dan insinyur jiwa di bawah pangkat Raja Roh. Selain itu, kami telah menyiapkan barang besar dan rahasia untuk menjadikan perjalanan Anda bermanfaat. Para tamu yang terhormat, jangan lewatkan untuk seluruh dunia. Lelang kami sekarang akan dimulai, jadi dapatkah seorang anggota staf membuka item pertama yang akan dilelang hari ini? Dua gadis berpakaian merah mendorong gerobak yang ditutupi dengan kain ungu ke panggung lelang. Setelah mendorong gerobak ke tengah panggung, mereka melepas kain dari gerobak. Alat jiwa hitam muncul di gerobak. Alat jiwa ini berbentuk persegi panjang, dan panjangnya sekitar 1 kaki. Ada ukiran rumit di atasnya. Huo Yuhao tidak hanya seorang insinyur jiwa, tetapi ia juga memiliki sepasang mata roh yang tidak bisa diharapkan oleh orang biasa. Matanya bergerak sedikit, dan dia bisa melihat dengan jelas ukiran alat jiwa di atas panggung. Dia berbisik, ini harus menjadi alat jiwa ofensif yang ada di lengan Anda. Itu harus sekitar kelas 3 atau lebih. Wang Dong seharusnya bisa menggunakannya. Seorang guru jiwa membutuhkan tingkat kultivasi yang sesuai untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan alat jiwa. Jika kultivasi seseorang lebih rendah dari persyaratan minimum alat jiwa, ia tidak akan bisa melepaskan kekuatannya. Jika budidayanya lebih tinggi dari kekuatan maksimumnya, itu tidak akan dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara efektif. King Ya tersenyum sedikit. Barang pertama yang dilelang adalah alat jiwa tipe serangan kelas 3, sinar cahaya jiwa yang relatif jarang. Item biasa seperti ini seharusnya tidak pernah bisa dilelang dalam pelelangan seperti milik kita, tetapi kelas 3 Soul Light Ray yang dapat ditempatkan di lengan kanan seseorang telah dibuat oleh seorang insinyur jiwa kelas 6. Ini adalah barang spesial, dan sangat jarang terlihat. Item biasa seperti ini diubah menjadi item yang rumit di tangan Grandmaster seperti dia, dan pembentukan intinya telah memberinya efek khusus.